Itu saja, sebagaimana firman Tuhan kepada Muhammad pada sebuah surah awal di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menjadikan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Maka betapakah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar? Dan sesungguhnya, jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab, Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak memahaminya. Persoalannya adalah, kaum Quraisy tidak memikirkan implikasi kepercayaan mereka itu. Tuhan telah menciptakan mereka dari setetes air mani, seperti dijelaskan oleh wahyu yang pertama diturunkan. Mereka bergantung kepada rezeki dan perlindungan dari Tuhan. Namun mereka masih menganggap diri sebagai pusat jagat raya berdasarkan praduga yang tidak realistis, atau yatkal, dan rasa sombong berlebihan, istaghna, tanpa memedulikan tanggung jawab mereka sebagai anggota masyarakat Arab yang terhormat. Oleh karena itu, semua ayat pertama Al-Quran menganjurkan kaum Quraisy agar menyadari rahmat Tuhan yang dapat mereka lihat kemanapun mata mereka memandang. Mereka akan sadar betapa banyak mereka masih berutang kepada Tuhan di tengah kesuksesan besar yang telah mereka capai, dan akan mengapresiasi kebergantungan mutlak mereka kepada pencipta tatanan alam. Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami telah benar-benar mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Oleh karena itu, yang jadi persoalan bukanlah pengakuan atas keberadaan Tuhan. Di dalam Al-Quran, orang yang ingkar, kafir binikmatillah, bukanlah orang ateis dalam pengertian yang lazim kita pahami atas kata tersebut, yakni orang yang tidak percaya kepada Tuhan, melainkan orang yang tidak bersyukur kepadanya, yang mampu melihat dengan jelas apa yang telah dilimpahkan Allah kepadanya, tetapi menolak untuk mengagungkannya dengan semangat pembangkangan yang tak berterima kasih. Al-Quran tidak mengajarkan sesuatu yang baru kepada kaum Quraisy. Bahkan kitab itu dengan teguh mengklaim sebagai pengingat akan hal-hal yang telah diketahui yang diungkapkannya dengan lebih jelas. Kadang-kadang, Al-Quran membuka suatu topik dengan anak kalimat. Apa kalian tidak melihat? Atau apakah kalian tidak berpikir? Firman Tuhan tidak sekedar mengeluarkan perintah-perintah yang arbitrer dari atas, tetapi mengajak orang-orang Quraisy untuk berdialog. Al-Quran misalnya memperingatkan mereka bahwa Ka'bah, rumah Allah, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan mereka yang pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan. Kaum Quraisy senang menyelenggarakan tawaf mengelilingi tempat suci itu, tetapi ketika mereka meletakkan diri dan keberhasilan material mereka sendiri di pusat kehidupan, mereka lupa akan makna ritus-ritus kuno ini. Mereka harus melihat tanda-tanda atau ayat rahmat dan kekuasaan Tuhan di alam semesta. Jika mereka gagal mewujudkan kembali rahmat Tuhan dalam masyarakat mereka sendiri, mereka tak akan dapat menangkap hakikat dari segala sesuatu. Oleh karena itu, para pengikut Muhammad diperintahkan untuk menunaikan ibadah salat. Gerakan-gerakan eksternal ini akan membantu seorang muslim menanamkan sikap batin dan menetapkan kembali arah kehidupan mereka. Agama Muhammad dikenal dengan nama Islam, kepasrahan eksistensial yang diharapkan untuk diberikan setiap muslim kepada Allah. Seorang muslim adalah seseorang yang menyerahkan segenap dirinya kepada Sang Pencipta. Kaum Quraisy terkejut ketika melihat umat muslim generasi pertama melakukan sholat. Mereka tidak bisa menerima bahwa anggota suku Quraisy yang selama berabad-abad telah membanggakan independensi Badui harus tersungkur bersujud di atas tanah seperti seorang budak.
Hal ini mengakibatkan kaum muslim harus menarik diri ke lembah-lembah kecil tersembunyi di sekitar kota untuk melaksanakan sholat secara rahasia. Reaksi kaum Quraisy memperlihatkan bahwa Muhammad telah mendiagnosis spirit mereka dengan sangat tepat. Dalam praktiknya, Islam berarti bahwa kaum muslim memiliki kewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara di mana orang-orang miskin dan lemah diperlakukan secara layak. Pesan moral Al-Quran yang pertama sederhana saja, janganlah menimbun kekayaan dan mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tetapi bagilah kemakmuran secara merata dengan menyedekahkan sebagian harta kepada fakir miskin. Zakat dan salat merupakan 2 dari 5 rukun atau prinsip ajaran Islam. Seperti halnya Nabi-Nabi Ibrani, Muhammad menyiarkan sebuah etika yang bisa kita sebut sosialis sebagai konsekuensi dari penyembahan kepada satu Tuhan. Tak ada doktrin-doktrin tentang Tuhan yang bersifat wajib. Bahkan, Al-Quran sangat mewaspadai spekulasi teologis, mengesampingkannya sebagai zanna, yaitu menduga-duga tentang sesuatu yang tak mungkin diketahui atau dibuktikan oleh siapapun. Doktrin Kristen tentang inkarnasi dan trinitas tampaknya merupakan contoh pertama zanna dan tidak mengherankan jika umat muslim memandang ajaran-ajaran itu sebagai penghujatan. Sebaliknya, sebagaimana di dalam Yudaisme, Tuhan dialami sebagai dorongan untuk menegakkan moral. Meskipun hampir tak pernah berhubungan dengan orang Yahudi atau Nasrani maupun kitab-kitab suci mereka, Muhammad telah langsung menerobos ke dalam inti monoteisme historis. Akan tetapi, dalam Al-Quran, Allah tampil lebih impersonal daripada YHWH. Dia tidak dicirikan oleh sedih dan senang seperti Tuhan biblikal. Kita hanya mungkin memahami sesuatu mengenai Tuhan melalui tanda-tanda alam, dan begitu transendennya Tuhan sehingga kita hanya bisa membicarakannya melalui perumpamaan. Oleh karena itu, Al-Quran berulang-ulang mengimbau kaum muslim untuk melihat alam sebagai penampakan Tuhan. Mereka harus menggunakan upaya imajinatif untuk melihat melalui dunia yang beraneka ini wujud asal yang utuh, realitas transenden yang menapasi segala sesuatu. Kaum muslim diajak untuk menumbuhkan sikap sakramental atau simbolik. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, selisih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, dia hidupkan bumi sesudah mati, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh, terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Al-Quran selalu menekankan perlunya penggunaan akal dalam menguraikan tanda atau pesan dari Tuhan. Kaum muslim tidak boleh merendahkan akal mereka, tetapi harus mengamati alam dengan penuh perhatian dan keingintahuan. Sikap inilah yang membuat umat muslim generasi berikutnya mampu membangun tradisi ilmu pengetahuan alam yang baik, yang tak pernah dianggap sebagai ancaman terhadap agama sebagaimana yang terjadi di dunia Kristen. Kajian tentang sistem kerja alam menunjukkan bahwa alam ini memiliki dimensi dan sumber transenden yang hanya dapat kita bicarakan melalui tanda-tanda dan simbol-simbol. Bahkan kisah para nabi, ajaran tentang hari kiamat, dan kesenangan-kesenangan surgawi tidak boleh diinterpretasikan secara harfiah, tetapi sebagai perumpamaan tentang realitas yang lebih tinggi dan tak terlukiskan. Namun, yang paling besar dari semua tanda adalah Al-Quran itu sendiri. Bahkan bagian-bagian terkecilnya yang disebut ayat, orang Barat memandang Al-Quran sebagai kitab yang sulit. Dan ini terutama berkaitan dengan masalah penerjemahan. Bahasa Arab memang sulit dan terasa janggal ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris misalnya. Dan lebih-lebih lagi karena Al-Quran yang memiliki gaya bahasa padat, penuh kiasan, dan ungkapan-ungkapan yang tidak langsung. Surah-surah pertama khususnya memberikan kesan bahwa bahasa manusia tertatih-tatih dan kepayahan untuk menyampaikan pesan ilahi. Kaum muslim sering mengatakan bahwa ketika mereka membaca terjemahan Al-Quran, mereka merasa seperti membaca kitab yang berbeda karena tak ada lagi kandungan keindahan bahasa Arabnya yang tersampaikan. Sebagaimana tersirat dari namanya, Al-Quran ditujukan untuk dibaca dengan suara keras.
dan pengaruh yang timbul dari bunyi bahasa itu merupakan bagian penting dari kitab suci ini. Kaum muslim mengatakan bahwa tatkala mereka mendengar Al-Quran dibacakan di masjid, mereka merasa dilingkupi oleh suara